Bagaimana kalau seandainya itu makannya banyak? Makan banyak dalam kondisi berpuasa tapi dia lupa. Tadi kan makannya sedikit itu tidak batal puasa. Sekarang makannya banyak. Posisi dia sedang berpuasa, dia lupa. Maka di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, al-ashah indar Rafi'i yuftiru li anna nisyan ma'al qasratu nadir. Pendapat pertama adalah pendapat Imam Rafi'i. Ini seorang ulama bermadzhab Syafi'i. Dia mengatakan orang yang makan banyak sementara dia puasa dan dalam kondisi lupa, dia makan banyaknya itu batal puasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, di mana pada subuh hari ini kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Di mana Bu, masih ngantuk? Masih ngantuk? Insyaallah harus semangat subuh. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in serta pengikutnya yang setia hingga yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzmah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum mulai ta'lim kita, seperti biasa, mari kita awali sama-sama membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah minggu lalu kita sudah bahas tentang rukun puasa yang terdiri dari yang pertama adalah niat. Yang kedua kemarin menahan dari makan dan minum. Maka subuh ini kita lanjutkan nanti yang ketiga, keempat dan kelima, dan nanti juga kita akan bahas apa saja yang dapat membatalkan puasa. Kita akan lanjut pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Fara'un asbaha sasun wa la yanwi sawman fatamadmada wa lam yuballik fasabaqal ma ila jawfi summa nawa sawmu tatawwa'u saha 'alal asah. Qala an-Nawawi hiya mas'alatun nafisatun wa qad talabtuha sinina hatta wajadtuha. Hari ini kita lanjutkan bahwa asbaha sasun, seseorang bangun pagi. Dia bangun pagi, akan tetapi orang ini belum niat berpuasa. Bangun paginya itu belum sempat niat puasa.
kemudian belum sempat niat berpuasa, lalu dia berkumur-kumur. Pada saat berkumur-kumur, maka air kumurannya ini sempat telan masuk ke dalam rongga perut, dari tenggorokan masuk ke dalam perut. Summa nawa saumu tatawwa'a, kemudian setelah berkumur-kumur, airnya tertelan, baru setelah itu baru dia niat puasanya. Tapi niat puasanya ini puasa sunnah. Maka di sini Imam Taqiyuddin mengatakan puasanya itu sah. Puasanya itu sah menurut pendapat yang paling sahih. Jadi ini perbedaan antara puasa fardu dengan puasa sunnah. Kalau puasa fardu, seperti yang kita jelaskan pada minggu lalu, di antara syarat wajib niat itu adalah tabyid. Itu harus dilafalkan pada malam hari. Tapi kalau puasa sunnah dia lupa niatnya, baru dia ingat itu bahwa niatnya itu adalah pagi hari ketika dia bangun, baru dia niat pagi harinya, itu dibolehkan. Tapi untuk puasa sunnah. Tapi kalau puasa fardu itu tidak boleh. Harus pelafalan niatnya itu malam hari. Nawaitu shauma ghadin an adain fardi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu untuk fardu. Kalau sunnah dia bangun pagi baru dia niat, itu enggak apa-apa. Kemudian walau akala nasiyan li saumi lam yuftir. Fi sahihaini man nasiya wa huwa shaimun fa'akala aw syariba falyutimma saumuhu fa inna ma at'amallahu wa saqahu. Dan seandainya dia makan kemudian dia lupa bahwasanya dia sedang berpuasa, maka lam yuftir, puasanya itu tidak batal. Ibu tidak sadar, pergi ke dapur, ada jagung titi. Ini saya cerita jagung titi ini hampir berapa malam ini saya sudah berapa masjid di ILAP itu. Setiap habis saya ceramah itu disuguhin jagung titi. Saya bilang, gimana makanya jagung titi? Padahal bagi kita yang di Lembata ini itu sudah biasa ya makan jagung titi. Saya bingung gitu gimana makannya. Ibu pergi ke dapur, sampai di dapur pegang jagung titi. Adik kirain nggak puasa. Ambillah satu biji jagung titi, dimasukin ke mulut, dikunyah, kemudian ditelan. Baru setelah itu ingat, saya lagi puasa. Maka di sini dikatakan maka puasanya itu tidak batal. Berdasarkan satu hadis Nabi SAW dikatakan oleh Rasulullah, man nasiya wa huwa shaimun, barang siapa yang lupa sementara dirinya itu sedang berpuasa, fa'akala aw shariba, kemudian sementara kelupaannya itu dia makan atau dia minum, maka Nabi mengatakan apa? Falyutimu saumahu, maka teruskan puasanya, suruh Nabi. Ibu lupa ketika sedang berpuasa makan, udah Nabi mengatakan apa? Teruskan puasanya, sempurnakan puasanya, kata Rasulullah SAW. Fa innama at'amallahu wa saqahu, karena makanan tadi jagung titi itu adalah pemberian Allah. Yang ibu makan sedikit saja sedang berpuasa itu sebenarnya rezeki Allah titipkan, itu sedikit itu. Pada saat berpuasa itu bukti adanya Allah itu. Kan tidak disadar, ambil enggak sadar ya. Kita berpikir seperti hari-hari biasanya, ambil nyicip gitu. Padahal sedang berpuasa.
Sekarang falau kathura dzalika fawijhani. Bagaimana kalau seandainya itu makannya banyak? Makan banyak dalam kondisi berpuasa tapi dia lupa. Tadi kan makannya sedikit itu. Itu tidak batal puasa. Sekarang makannya banyak. Posisi dia sedang berpuasa, dia lupa. Maka di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, al-ashaha indar Rafi'i yuftiru li anna nisyan ma'al qasratu nadir. Pendapat pertama adalah pendapat Imam Rafi'i. Ini seorang ulama bermadzhab Syafi'i. Dia mengatakan orang yang makan banyak sementara dia puasa dan dalam kondisi lupa, dia makan banyaknya itu batal puasanya. Walaupun dia lupa, tapi saya lupa, batal puasanya menurut Imam Rafi'i itu. Apa alasannya kata Imam Rafi'i itu batal puasa orang tersebut? Li'anna nisyan ma'al qasratu nadir. Mana mungkin sih, kata Imam Rafi'i, makan banyak lupa, kan gak mungkin itu. Kalau makan sedikit itu lupa, wajar. Kata Imam Rafi'i, masa dia makannya banyak? Apakah tidak sadar itu lama-lama itu makan banyak itu dia sedang berpuasa? Analogi Imam Rafi'i itu jelas dia. Tidak mungkin itu katanya. Suatu hal yang tidak mungkin menyatu katanya dia. Walihada, dan oleh karena itu kulna, dia coba membandingkan oleh Imam Rafi'i, dikatakan Imam Rafi'i, tabtulus shalah bi kalami katsir wa in kana nasiyan. Batalnya salat kata Imam Rafi'i. Dia coba bandingkan dengan salat. Batalnya salat seseorang kata Imam Rafi'i itu karena ketika dia salat itu banyak bicaranya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ada yang lupa, sebentar lagi sholat ini. Pokoknya berbicara berapa menit ketika dia sholat. Kata Imam Rafi'i, kalau dibandingkan, kalau itu dikomparasikan, kalau itu dibandingkan dengan sholat, orang yang sholat saja banyak dibicara itu batal. Maka sama halnya ketika dia puasa, ketika dia banyak makan sementara dia sedang berpuasa dalam kondisi lupa, itu juga batal. Itu pendapat yang pertama. Menurut Imam Rafi'i, makan banyak, lupa, sedang puasa, itu batal dia punya puasanya. Sedangkan pendapat yang kedua adalah pendapat disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi mengatakan, wal ashaha indan Nawawi, pendapat yang sah menurut Imam An-Nawawi, annahu la yuftiru li umumil akhbar wa laysa shaumi kas-shalah. Bahwa Imam Nawawi mengatakan bahwa orang yang makan banyak sedang berpuasa, posisi dia lupa, maka puasanya itu tidak batal. Puasanya itu tidak batal. Alasannya dua oleh Imam An-Nawawi. Yang pertama kata Imam An-Nawawi, li umumil akhbar. Itu berdasarkan hadis tadi. Hadis tadi itu tidak disebutkan di situ makan sedikit atau makan banyak. Kata Nabi apa? Kata Nabi SAW, man nasiya wa huwa shaimun. Barang siapa lupa sementara dia berpuasa. Di situ dia tidak disebutkan apakah makannya sedikit, apakah makannya banyak. Alasan Imam An-Nawawi itu tidak ada hadis disebutkan hadis itu bahwa makan sedikit, makan banyak. Yang jelas di situ adalah lupa. Lupa saja dia sudah batal kata Imam An-Nawawi. Mau makan sedikit, mau makan banyak, jelas lupa. Tidak batal puasanya. Alasan yang kedua kata Imam An-Nawawi mengatakan apa? Walaysa shaumi kas-shalah. Puasa itu kata Imam An-Nawawi itu tidak sama dengan salat. Di mana letak perbedaan antara puasa dan salat menurut Imam An-Nawawi? Wal farqu anna lis-salati af'alan wa aqwalan tudzakiru shalah. Di dalam salat letak perbedaan antara salat dengan puasa kita Imam Nawawi. Di dalam salat itu kata Imam An-Nawawi, di situ ada apa? Ada gerakan salat.
kita takbir, kita ruku, kita sujud, kita tasyahud. Kemudian ada bacaan sholat, kita baca al-iftitah, baca al-fatihah, baca surat pendek. Pada saat ruku baca doa ketika ruku, bangun dari ruku, kemudian sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu, kemudian sujud, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Di dalam sholat itu kata dia ada gerakannya, ada bacaannya. Dengan gerakannya dan bacaannya itu bisa mengingatkan dia, saya ini sedang sholat, padahal dia sedang lupa. Tapi kalau puasa, kata Imam An-Nawawi, tidak ada gerakan, tidak ada bacaannya. Bagaimana mau ada gerakan, ada bacaannya, tiba-tiba kita pegang? Karena kita ingat sering kita itu nyicip itu apa? Jagung titi tadi sebelum waktu puasa. Sering itu ketika di dapur ambil. Tanpa kita ingat lagi apakah sedang berpuasa, pas suatu ketika pada sudah sahur, pagi hari datang ke dapur, ambil itu jagung titi, kita makan. Apa yang terjadi? Sekitar berapa menit kemudian baru ingat, ya Allah, saya lagi puasa. Kalau dua pendapat ini mana yang mau diikuti? Apakah Imam Ar-Rafi'i? Apakah Imam An-Nawawi? Ada satu kaidah dikatakan di sini, idza ikhtalafa, apabila ada perbedaan dua ulama, dikatakan fa qaulu An-Nawawi, maka yang dipakai itu adalah perkataan dan pendapat Imam An-Nawawi bahwa puasanya itu tidak batal. Makan sedikit, makan banyak, puasanya tidak batal jika dalam kondisi lupa. Paham kira-kira Bu ya? Jadi nanti setelah ini, tapi jangan coba-coba lupa tapi mentang-mentang kan kata Ustadz, makan sedikit, makan banyak, minum sedikit, minum banyak dalam kondisi lupa, enggak batal puasa. Jadi yang jelas usahakan nanti kita harus jaga. Oke, kira-kira Bu ya. Satu tadi akala nasian, makan lupa. Ada yang kedua, akala jahilan, makan karena tidak tahu. Jahil. Ada lupa, makan karena lupa, ada makan karena tidak tahu. Iya, harus bedakan ini. Makan lupa tadi memang di bawah sadar kita bahwa kita itu tidak bahwa kita itu bahwa sedang berpuasa. Ada makan jahil, makan lupa. Walau akala jahilan bitahrimil aqli nudhir. Kata Imam Taqiyuddin, jika seandainya makan jahil, makan karena ketidaktahuan, bahwa haram makan yang mau dia makan itu haram karena dia sedang berpuasa. Sebenarnya haram itu hukumnya itu. Tapi karena dia tidak tahu. Kata Imam Taqiyuddin mengatakan dilihat dulu kasusnya. Kalau ini orang dia bilang inkana qaribal ahdil bil Islam au nasa'a fi badi'atil ba'idan lam yuftir. Kalau orang ini dia bilang adalah orang yang baru saja masuk Islam, dia adalah mu'allaf, dia makan karena dia tidak tahu, atau orang ini dia bilang tinggal di atas gunung sana sendirian, atau tinggal di atas gunung sana di tengah dia adalah minoritas sendirian, banyak non muslim yang lainnya tapi dia sendiri muslim di situ. Dia jauh dari ulama, jauh dari ustadz, jauh dari majelis taklim, jauh dari misalnya guru-guru agama yang ada. Maka kalau dia makan karena ketidaktahuan, kata Imam Taqiyuddin, orang seperti ini adalah lam yuftir, puasanya itu tidak batal. Sedang puasa, ini orang begini ini biasanya sedang puasa, tiba siang dia minum dulu, lanjut lagi puasanya karena ketidaktahuannya. Datang berangkat ke kebun, sampai di kebun bawa pisang karena dia ketidaktahuannya. Istirahat dari kerja dia makan itu pisang karena ketidaktahuannya. Karena ketidaktahuannya ini maka puasanya itu tidak batal. Tapi dua syaratnya, dia baru saja masuk Islam. Yang kedua adalah dia tinggal jauh dari ustaz,
jauh dari majelis taklim, jauh dari guru-guru agama, jauh juga dari HP sinyal, itu kan tidak tahu itu informasinya. Itu. Tapi kalau tidak memenuhi dua syarat ini, dia bukan seorang mu'alaf dan dia tidak tinggal jauh dari dari ustadz, dari majelis taklim, maka bagi dia kalau makan, karena makan tetap batal puasa bagi dia. Ya Bu. Tapi bagaimana begini Ustaz? Ada mu'alaf tapi mu'alafnya sudah lama. Mu'alafnya lagi tinggal di tengah kota Ustaz. Nah, itu mu'alafnya perlu dipertanyakan, mu'alafnya itu. Sudah mu'alaf 10 tahun tapi nggak tahu-tahu juga, berarti tidak belajar, tidak ada usaha. Perlu tugasnya ibu-ibu majelis taklim itu kalau ada mu'alaf itu harus didampingi. Baru masuk Islam ya minimal kita kumpulkan apalah untuk dia beli baju atau beli mukena atau apa. Itu tugasnya kita itu. Kalau ada seorang mu'alaf. Itu masalah makan. Yang ketiga adalah rukun yang ketiga adalah menahan diri dari jima. Wa minha ail minal mufattiratil aljima. Rukun yang ketiga itulah yang membatalkan puasa itu adalah jima. Jima itu adalah melakukan hubungan suami istri ketika pada siang bulan Ramadan. Wa huwa bil ijma. Menurut kesepakatan para ulama, jima, hubungan suami istri pada siang Ramadan itu ulama mengatakan bahwa puasanya itu batal dan tidak sah. Haram itu dilakukan, puasanya batal dan tidak sah. Wa kadza al-istisna'u bil yadi wa ghairiha. Begitu juga al-istisna. Al-istisna ini adalah masturbasi atau onani. Masturbasi atau onani. Mengeluarkan mani dengan menggunakan tangan, baik oleh tangannya maupun oleh tangan pasangannya. Mengeluarkan mani dengan menggunakan cumbuan. Seorang laki-laki siang hari Ramadan dia bercumbu dengan istrinya, pada saat dia bercumbu tapi tidak berhubungan, tiba-tiba air maninya keluar, maka dia harus nanti bayar denda, batal puasanya. Wa hukmuhu inda nisyan kal akli. Tapi kalau onaninya itu atau masturbasinya itu lupa, itu hukumnya seperti hukum makan tadi. Hukumnya itu seperti hukum makan. Dia biasa masturbasi atau onani sebelum puasa, tiba-tiba saat puasa Ramadan itu dia onani lagi, masturbasi lagi. Dia baru ingat saya sedang puasa, maka hukumnya seperti hukum makan. Puasanya itu tidak batal karena apa? Lupa. Itu secara hukumnya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah wa ta'ammadul qay. Wa ta'ammadul qay. Wa ta'ammadul qay ini adalah muntah dengan sengaja. Dikatakan oleh Imam Taqiyuddin Al-Hisni, wa min asbabil al-mufattirati al-istifraq. Di antara sebab-sebab batalnya puasa itu adalah al-istifraq. Al-istifraq itu adalah mengosongkan perut, bahasa lainnya itu adalah muntah. Faman taqiyal amdan aftar. Barang siapa yang muntah, kata Imam Taqiyuddin itu secara sengaja, maka batal puasanya. Ibu sedang puasa, jarinya itu dimasukin ke dalam. Atau ada sekarang itu swab. Alat swab itu kan kadang membuat kita muntah. Atau jari deh masukin. Tiba-tiba pada saat kita masukkan jari ke dalam mulut kita itu keluar muntah. Kalau itu dilakukan dengan sengaja, maka batal puasanya.
Wa in ghalabahul qayu lam yuftir. Tetapi kalau misalnya tidak ada unsur kesengajaan dia muntah, maka tidak batal puasanya. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan man dhara'ahul qayyu wa huwa shaimun falaysa alaihi qada'un. Barang siapa yang muntah dengan tidak sengaja, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falaysa alaihi qada'un, maka tidak ada kewajiban qada puasa bagi dia. Kalau muntah dengan tidak sengaja, tidak ada kewajiban qada bagi orang ini. Wa man istaqa'a falyaqdi. Tetapi kalau ada orang yang muntah dengan sengaja, kata Nabi, barang siapa yang muntah dengan sengaja, kata Nabi, maka wajib qada bagi dia. Jadi orang yang muntah dengan tidak sengaja tidak ada wajib qada puasa. Tapi kalau muntah dengan sengaja maka wajib qada. Qada itu adalah mengganti puasanya pada hari yang lain. Kemudian yang keempat, yang kelima terakhir, al-ma'rifatu bi tarfain nahar. Rukun yang kelima itu adalah kewajiban untuk mengetahui awalnya siang dan ujungnya siang. Bahasa lainnya itu waktu mulainya puasa dan waktu berbuka puasa. Awal siang dan ujung siang. Kapan dimulainya waktu puasa itu? Dimulainya waktu puasa itu pada saat azan dikumandangkan. Ketika di masjid itu sudah dikumandangkan azan, maka ibu harus lepas semua makanan yang dimakan, yang diminum itu harus lepas. Kapan mulai waktu berbuka puasa? Biasanya pada saat azan maghrib. Ketika azan maghrib di masjid, bahwa selesailah waktu puasa hari itu, maka segera kita untuk berbuka. Jangan ditunda lagi sampai malam. Kalau ditunda sampai malam, bisa jadi puasa kita itu makruh. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan kalau puasa sampai malam itu dilakukan, haram hukumnya puasa itu. Maka ketika azan dikumandangkan di masjid itu, maka segera kita apa? Segera kita melakukan buka puasa. Wa ammal ma'rifatu tarfain nahar, adapun kewajiban untuk mengetahui batasnya waktu mulai puasa dan ujung siang, awal siang dan ujung siang, fala budda min dzalika fi jumlati li sihhati shaum. Maka bagi orang yang puasa suatu keharusan. Ibu harus tahu jam berapa itu maghrib. Ibu harus tahu jam berapa itu subuh. Tidak perlu secara detail, tidak perlu. Jam berapa itu subuh, jam berapa itu maghrib. Tidak perlu nanti nanti zuhur jam berapa apa. Tidak perlu detail. Yang penting ibu tahu kapan mulai waktunya puasa, kapan kita harus berbuka. Karena syarat sahnya puasa itu adalah salah satunya itu mengetahui waktu itu tadi, mengetahui waktu. Kemudian hatta launa ba'da tulu'il fajri la yasihu saumahu. Hingga seandainya jika dia niat padahal itu fajar itu sudah menyingsing. Padahal itu fajar itu sudah menyingsing. Baru dia niat, fajar itu sudah menyingsing. Kata Imam Taqiyuddin mengatakan la yusihu saumahu. Puasanya itu tidak sah. Au akala mu'taqidan annahu lailan. Ada yang bilang begini karena jauh dari masjid. Tinggalnya jauh dari masjid. Azan samar-samar didengar itu. Suara ngaji di masjid itu samar-samar. Suara informasi tentang imsak dari masjid itu samar-samar. Apa ini ya suara imsak atau gimana di masjid itu? Samar-samar.
Tapi dia masih yakin. Dia yakin. Dalam dirinya itu dia yakin ini masih malam ini, belum fajarnya ini belum muncul. Dia masih yakin. Maka wa kana qad al-fajr, padahal fajar itu sudah menyingsing. Maka dikatakan di sini oleh Imam Taqiyuddin, lazimahul qada, wajib bagi dia qada. Wajib bagi dia qada. Ada yang masih mau makan karena dia yakin masih malam, pada fajar sudah menyingsing, maka batal puasanya, wajib bagi dia untuk qada puasa. Wa kadza law akala mu'taqidan annahu qad dakhala lail. Ada juga yang kejadian ini Bu, perhatikan ini. Ada yang kejadian itu baru tinggal 3 menit, 4 menit itu berbuka, dia sudah buka duluan. Karena keyakinan dia mengatakan bahwa sudah masuk malam ini. Sudah masuk waktu malam. Summa bana khilafahu, ternyata prediksinya itu salah. Masih siang. Masih ada sekitar 5 menit, 4 menit, 5 menit itu waktu berbuka, tapi dia sudah buka duluan. Maka dikatakan oleh Imam Taqiyuddin mengatakan lazimahul qada, maka wajib bagi orang yang seperti ini dia harus qada. Artinya apa? Puasanya hari itu batal. Dia harus ganti puasanya pada hari yang lain. Tuh. Itu yang kelima. Yang pertama apa tadi? Yang pertama rukun puasa niat. Yang kedua menahan dari makan, dan yang ketiga menahan dari jima, berhubungan suami istri. Yang keempat menahan dari muntah dengan sengaja. Yang kelima wajib mengetahui awal waktu siang dan ujung waktu siang, atau dalam bahasa lainnya itu awal waktu puasa dan waktu untuk berbuka puasa. Ini rukunnya. Rukun ini wajib harus kita ketahui.